Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi kami Kau perkenankan untuk percaya pada Yesus. Dan masuk dalam kumpulan yang kami sebut sebagai gereja. Umat Allah yang percaya pada Yesus. Bantu kami untuk memperdalam iman kami kepadamu. Dan menjadikan Yesus segala-galanya bagi kami. Menjadikan Yesus adalah pusat hidup kami. Dialah Alfa dan Omega. Dialah kebenaran, kehidupan, dan jalan. Bantu kami ya Bapa. Di dalam Yesus yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus. Kami diberkati. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus. Menjadi Katolik, menjadi Kristen, itu adalah anugerah. Boleh saya katakan anugerah karena saya percaya ini juga karena kehendak Bapa yang memberikanku kepada Kristus. Bagaimana iman akan Yesus di Palestina, di Eropa, sampai ke Indonesia. Itu juga anugerah. Dan aku bersyukur berterima kasih bahwa saya mengerti keselamatan itu. Saya berkata demikian bukan untuk saya saja, tapi untuk Anda semua, untuk kita semua. Terlebih saya sebagai imam mewartakan kabar gembira ini kepada setiap orang. Karena inilah jalan, inilah kebenaran, dan inilah kehidupan. Ini yang dibutuhkan oleh semua manusia, oleh semua kita. Supaya kita percaya pada Yesus. Maka Yesus mewartakan kabar gembira. Supaya segala bangsa, segala suku, segala negara, segala kuasa apapun bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Menyembah Yesus. Karena itulah kehendak Bapa. Yesus mengatakan semua orang yang datang kepada aku itu berasal dari Bapa. Karena Bapa dan aku adalah satu. Dan itu sangat sulit dimengerti, dipahami oleh orang-orang Yahudi. Meskipun mereka sudah dipersiapkan ribuan tahun sampai kedatangan Yesus. Sampai pun, last minute pun mereka tidak percaya. Bahkan sampai sekarang pun, mungkin segelintir orang yang percaya pada Yesus. Tidak banyak. Tetapi kabar gembira itu diwartakan kepada segala bangsa. Kepada orang Yahudi yang menolak Yesus. Dan ini menurut saya suatu anugerah yang harus kita syukuri. Yang harus kita gembira bahwa inilah kebenaran, inilah kehidupan. Yang Anda saya telah terima dan harus saya bagikan juga kepada orang lain. Kabar gembira inilah yang harus saya bagikan kepada orang lain. Maka ketika Anda dan ketika gereja tidak lagi bermisi, tidak lagi mewartakan, tidak memberikan kesaksian kepada orang lain, kata Paulus, terkutuklah dia. Tugasku, kata Paulus, adalah mewartakan menjadi pewarta Kristus, dan itulah tugasku. Kalau tidak, katakanlah bahasa yang kasar, laknatlah aku. Berdosalah aku. Maka saya hanya mengajak Anda yang telah mengalami Yesus yang sedemikian mengagumkan ini. Ya. Di mana Allah mau menyelamatkanku dan keselamatan itu bukan hanya untuk diriku, aku bagikan kepada orang lain. Karena aku mendapatkannya dari orang-orang yang ingin supaya aku diselamatkan. Dan aku ingin juga menyelamatkan orang lain. Maka tugas misi ini, tugas Anda, tugas kita semua. Sekecil apapun, sebisa apapun. Dan kita seringkali mengatakan, Romo, aku tidak pantas, aku tidak layak. Tidak. Di mana Anda berada, seperti apa Anda berada, bagaimana Anda berada, wartakanlah itu. Sebisa dan semampu Anda. Coba Anda bayangkan. Wanita Samaria itu adalah PSK. Maria Magdalena juga ada orang nakal, tapi bisa diubah oleh Tuhan. Mewartakan wanita Samaria itu mewartakan kepada orang Samaria, aku telah melihat Kristus. Coba bayangkan. Dan orang percaya. Maria Magdalena juga sama. Dan banyak orang lain. Ya, Cornelius, katakanlah. Yang dalam kitab suci, seorang tentara Romawi. Terbuka dan membuka diri. Seorang penjahat di sebelah kanan Yesus. Yang mengatakan hari ini, Tuhan ingatlah aku kalau engkau ada di surga. Jadi apa yang bisa kuberikan, Tuhan itu lebih besar daripada dosa, kelemahan, dan keterbatasan kita. Ingat itu. Ya, Tuhan kita itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada kejahatan dan kelemahan manusia.
Dengan segala apapun yang kita miliki, dengan kelemahan kita dan keterbatasan kita, dengan kegilaan kita dalam tanda petik, Tuhan bisa melakukan itu, saudara. Saya percaya, saya yakin, kapan Tuhan memakai Anda dan saya, jadilah saksi Kristus, jadilah witnessing of Christ, ya. Jadilah gembala, jadilah siapa saja, sesuai dengan hidup Anda, bagikan kepada orang lain. Jangan sampai sempurna, kita nggak akan pernah sempurna. Apa kau kira kami ini para pastor, para suster biar sempurna? Juga tidak, tapi berani. Tuhan lebih besar daripada diriku. Dan itulah Anda semua, dan itulah kita semua. Karena Yesus dan Bapa adalah satu bersama Roh Kudus. Maka ketika kita membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus, coba Anda bayangkan. Bapa, pencipta semesta alam, yang menggunakan sabdanya Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Itu diberikan Bapa, Putra, dan kuasa itu. Jangan pernah malu, saudara, ketika kita membuat tanda salib, kuasa itu bekerja. Yesua, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Anda, saya, telah ditandai tanda yang begitu dahsyat. Tanda salib, tanda kemenangan Yesus, tanda kemenangan atas kuasa kegelapan apapun juga. Berkat Tuhan atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.